Baik, kita akan mengubah bentuk dari X plus 3 dikalikan 2X min 5 menjadi bentuk baku atau bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan cara mengalihkan dua suku dengan dua suku, ya, yaitu X tambah 3 kita kalikan dengan 2X min 5 sama dengan 0. Ya, kita akan buat panahnya dulu. Ini ke sini. Ya. Pertama kita kalikan X dengan 2X. Di sini saya akan menggunakan simbol dot atau titik. Ya, kemudian kita kalikan X dengan negatif 5. Ya, karena di sini positif. Kemudian kita kalikan dengan negatif, hasilnya dengan negatif. X kita kalikan dengan 5. Selanjutnya positif 3 dengan positif 2, positif dikalikan positif, positif 3 kita kalikan dengan 2X, ya, dan yang terakhir adalah 3, positif 3 dikalikan dengan negatif, ya, positif 3 dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif 3 dikalikan 5. Baik, kita sederhanakan. X dikalikan 2X, di sini sebenarnya ada koefisiennya yaitu 1. 1 dikalikan 2, 2. X dikalikan X, X kuadrat. Kurang, X dikalikan 5 adalah 5X. Tambah, 3 dikalikan 2X adalah 6X. Kurangi, 3 dikalikan 5, 15. Ya, ini tadi saya hapus tanda sama dengannya karena sini sudah ada tanda sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Kemudian masih ada yang bisa kita sederhanakan, ya, tentu kita ingat mengenai suku-suku yang sejenis. Karena suku-suku yang sejenis itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Mana saja suku yang sejenis? Suku yang sejenis di sini adalah negatif 5X dengan 6X karena variabelnya sama-sama X. Bagaimana dengan 2X kuadrat? Apakah suku sejenis dengan negatif 5X dan 6X? Jawabannya tidak. Meskipun variabelnya sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda. Jadi variabel sama, pangkat berbeda, tidak bisa kita katakan sebagai suku sejenis. Kita akan sederhanakan di sini 2X kuadrat. Negatif 5 ditambah 6. Negatif 5 ditambah 6. Punya hutang 5 dibayar 6. Berarti kembaliannya 1, ya, atau positif 1. Plus 1X min 15 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini, ya, ini sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya dengan mudah. Ingat lagi, A adalah koefisien dari X kuadrat atau bilangan di depan X kuadrat, berarti A-nya adalah 2. Kemudian B adalah koefisien dari X atau bilangan di depan variabel X, ya, di sini ada positif 1. Dan C adalah konstanta atau suku yang tidak memiliki variabel. Kita lihat di sini konstantanya adalah negatif 15. Perlu diingat, ya, positif dan negatifnya diperhatikan, ya, karena nantinya akan berbeda. Positif 15 dengan negatif 15. Itu adalah pembahasan dari bentuk yang ketiga. Kita lihat satu bentuk lagi, yaitu bentuk yang keempat. Ya, seperti ini. Kalau kita perhatikan dari 3 bentuk sebelumnya selalu sama dengan 0, ya, jadi di ruas kanannya sama dengan 0. Untuk bentuk yang keempat, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan sama-sama ada bentuk persamaan kuadrat. Cara mengubahnya adalah buat semuanya menjadi satu ruas. Lebih mudahnya, ruas di sebelah kanan kita akan pindahkan ke ruas sebelah kiri seluruhnya. Sehingga kita bisa tulis 2X kuadrat min 4X plus 3. Ya, karena di sini X kuadratnya di ruas kanan pindah ke ruas kiri, dari tanda positif menjadi negatif X kuadrat.
8x-nya juga tandanya positif, pindah dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi negatif 8x. Positif 23 juga sama, dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, dari positif menjadi negatif 20. Baru di sebelah kanan atau di ruas kanannya kita bisa tulis sama dengan 0. Kita akan cari suku-suku yang sejenis. Tadi kalian sudah sedikit mengetahui ya mengenai suku-suku yang sejenis. Jadi syarat suku sejenis adalah variabel sama, kemudian pangkatnya juga harus sama. Kita lihat di sini ada 2x. Ya, suku sejenisnya dengan apa? Dengan negatif x kuadrat. Jadi harus ikut tanda di depannya. Kalau lagi yang sejenis negatif 4x sejenis dengan negatif 8x. Dan positif 3 ini sejenis dengan negatif 20. Seperti itu kita dekatkan suku-suku yang sejenis sehingga nanti bisa disederhanakan. Jadi kita tulis dulu 2x kuadrat. Tadi sejenisnya dengan negatif x kuadrat. Negatifnya jangan lupa ditulis. Kemudian negatif 4x dengan negatif 8x. Dan yang terakhir positif 3 dengan negatif 23. Sama dengan 0. Baru kita bisa sederhanakan. Ini kalian bisa kasih bantuan di sini supaya kalian tidak bingung ya koefisiennya berapa. 2 dikurangi 1, 1. Negatif 4 ditambah dengan negatif 8, punya utang 4, punya utang lagi 8, utangnya jadi ada 12. Positif 3 dikurangi 23. Ya, 3 dikurangi 23 sudah pasti negatif. Negatif berapa? 23 dikurang 3, 2. Sama dengan 0. Maka bentuk ini sudah menjadi bentuk baku dari persamaan atau bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Maka kita bisa tentukan nilai a-nya. Sehingga nilai a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 12, dan c-nya adalah negatif 2. Ya, jadi tadi ada 4 bentuk persamaan kuadrat yang berbeda. Nah, dalam menentukan A, B, dan C-nya, kembali lagi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan A. Sebenarnya untuk apa kita mencari nilai A, B, dan C ya? Berlatih mencari nilai A, B, dan C. Karena nanti untuk memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat, maka kita membutuhkan nilai A, B, dan C. Sehingga kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan nilai A, B, dan C dengan berbagai bentuk dari persamaan kuadrat. Kita lanjut ke materi memfaktorkan, materi intinya. Perhatikan contoh soal nomor 3 sebelumnya, ya, yaitu ada bentuk perkalian x plus 3 dengan 2x min 5. Hasilnya adalah ini. Kita lihat, x plus 3 dengan 2x min 5. Ya, hasilnya adalah 2x plus 1x min 15. 2x plus 1x min 15. Jadi ini bisa ditambahkan angka 1 ya di sini. Bisa juga tidak, karena lazimnya memang koefisien 1 tidak ditulis. Jadi bentuk yang sebelah kiri ini adalah bentuk pemfaktoran. Jadi bentuk pemfaktoran itu sebenarnya adalah perkalian ya, dua suku dengan dua suku. Itu yang disebut sebagai bentuk pemfaktoran. Mana suku yang pertama? Ini suku pertama. Ya, dua suku ya, suku pertamanya adalah x plus 3 dan dua suku lainnya yaitu 2x min 5. Ini bentuk pemfaktorannya. Ini perkalian ya, jadi ada tanda perkalian. Ya, di sini saya tulisnya dot aja. Kemudian bentuk sebelah kanan, ya kita sudah tahu ini merupakan bentuk kuadratnya. Sehingga yang disebut sebagai memfaktorkan sebenarnya adalah mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk pemfaktoran. Kalau tadi kita sebelumnya terbalik ya, kita tahu bentuk pemfaktorannya,
kemudian kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, untuk soal selanjutnya mengenai pemfaktoran, ini sebaliknya. Dari bentuk kuadrat, kita ubah menjadi bentuk pemfaktoran. Sehingga memfaktorkan artinya adalah mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk pemfaktoran. Tadi bentuk pemfaktoran itu apa? Perkalian 2 suku dengan 2 suku. Baik, kita lihat di sini ya, ada 2 bentuk penalaran. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan hasil perkalian dari 2 bilangan yang sama dengan 0? Ya, cara pertama, kalau ada 2 bilangan hasilnya adalah 0, ya, jika dikalikan berarti A dikalikan B sama dengan 0. Bisa dua-duanya 0, ya, yaitu A-nya 0 dan B-nya 0. Sehingga 0, ya, A-nya tadi 0, kemudian B-nya juga 0. Sehingga 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Penalaran yang kedua, jika ada 2 bilangan kita kalikan hasilnya 0, maka bisa salah satunya yang 0. Yaitu bisa A-nya saja yang 0 atau B-nya saja yang 0. Jika A saja yang 0, ya, jika A saja yang 0, A kali B kan sama dengan 0, A-nya saja yang 0 berarti 0 kali B, ya, berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Seperti ini, ya. Atau B-nya yang 0, berarti A kali 0 sama dengan 0. Jadi berapapun dikalikan 0 hasilnya, ya. Seperti ini. Kenapa kita masuk ke penalaran ini? Karena ini juga modal untuk melakukan pemfaktoran. Baik, kita langsung lihat ke contoh-contohnya. Di sini judulnya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi jika ada soal berbunyi, carilah akar-akar persamaan kuadrat atau pembuat 0. Jadi nanti di soal bisa saja bunyinya adalah akar-akar persamaan. Ada juga nanti yang berbunyi pembuat 0. Jadi ini sama saja. Ya, akar-akar persamaan kuadrat bisa juga kita sebut sebagai pembuat 0. Nah, kalau penasaran nanti kenapa bisa disebut sebagai pembuat 0, nanti ada pembahasannya. X plus 3 dikalikan 2x min 5 sama dengan 0. Tadi kita sudah sama-sama sebelumnya di penalaran. Jika ada 2 bilangan dikalikan hasilnya 0, maka bisa salah satu yang bernilai 0. Jadi kita tulis di sini. Ya, anggap saja ini x plus 3 sebagai bilangan pertama. Dan 2x min 5 sebagai bilangan yang kedua. Sehingga x plus 3 sama dengan 0 atau bahasanya gitu ya, atau 2x min 5 yang sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 3. Kenapa? Karena negatif 3 ditambah dengan 3 adalah 0. Atau sederhananya biasanya kamu memindahkan plus 3-nya ke ruas kiri ya, ke ruas kanan dari ruas kiri. Jadi dari tandanya positif menjadi tanda negatif. Atau 2x min 5 sama dengan 0, maka 2x-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 5 dibagi 2. Karena ini masih 2x, sedangkan ini sudah 1x, jadi tidak perlu lagi dibagi. Nah, x sama dengan negatif 3, inilah yang disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat atau bisa juga disebut sebagai pembuat 0. Ini pun juga sama ya, x sama dengan 5/2. Ini juga merupakan akar-akar atau pembuat 0 dari bentuk persamaan kuadrat ini. Atau bahasa lainnya atau kalimat lainnya juga bisa disebutkan dalam soal, yaitu himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan HP. Karena dia himpunan, ingat lagi materi di kelas 7, maka penulisannya wajib menggunakan kurung kurawal. Kurung. Jadi HP atau himpunan penyelesaian sama dengan, biasanya dituliskan bilangan yang lebih kecil dulu. Karena di sini negatif 3 dengan 5/2, maka kita tuliskan dulu negatif 3 dengan 5/2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat, nama lainnya adalah pembuat 0 atau bisa juga disebut sebagai himpunan penyelesaian atau